Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Kembali di sini Mari akan coba untuk bacain asmara cinta segitiga Pisces. Namun sekarang untuk tertanggal 15 hingga akhir Januari 2023. Dua kali tarikan kartu tarot seperti biasa ya. Yang pertama membaca Pisces dengan pasangan sah. Berikut untuk membaca situasi Pisces dengan selingkuhannya. Namun seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan kembali bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa, tarikannya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Jika kamu baru singgah di channel ini ya, dan kamu berzodiak Pisces, tetapi bukan kamu yang menyelingkuhin, tetapi justru dirimu adalah orang yang diselingkuhin oleh pasangan kamu, maka tinggalkan video Pisces ini dan nanti klik di video zodiaknya pasangan kamu yang menyelingkuhin kamu itu tadi ya. Oke, langsung kita mulai ya dengan melihat situasi antara Pisces dulu ya dengan pasangan sahnya. Oke. Pisces dengan pasangan sah. Ada kartu The World di sana. Kemudian ada kartu Two of Pentacles, King Emperor bukan King ya. Kemudian di situ ada energi dari baik. Oke, bagus. Ya. Sekarang ini kalau Mari lihat pasangan sahnya Pisces ini, dia itu seseorang yang aku nggak mau beradaptasi sama kamu Pisces. Aku akan mengambil alih hidupnya aku. Nah modelnya kayak gitu ya. Aku tidak lagi akan mencoba untuk berkompromi dengan kamu, tetapi aku akan menjadi raja bagi kehidupan pribadinya aku sendiri. Jika mungkin selama ini pasangan sah ini lebih banyak kayak yang dia mencocokkan dirinya ke Pisces, dia yang mengikuti arus permainan Pisces. Nah makin kesini, oh no, tidak, aku nggak mau lagi gitu ya. Nah jadi yang kayak bilang bahwa adanya kemungkinan dia tersakiti, terlukai, terkhianati, tercampakkan gitu ya oleh Pisces gitu ya. Dia udah mikirin tentang itu tuh. Jadi dia bilang, oh daripada lebih pedih di depan sana, lebih berantakan hidup aku di depan sana gara-gara kamu Pisces, mendingan sekarang udah aku menarik diri dari kamu. Nah seperti itu ya, aku menarik diri dari kamu. Jadi ini kayak seseorang yang mempertanggungjawabkan kehidupan pribadinya dia sendiri. Jadi kayak yang kebahagiaanku itu ya tidak datang dari kamu, tapi kebahagiaan yang kumiliki ini tuh hasil dari perjuangannya aku. Nah kayak gitu ya, usaha aku dengan diri aku sendiri. Nah, modelnya di sana. Jadi ini seseorang yang mulai kuat gitu ya, sangat kuat, bukan mulai lagi kalau Mari lihat ya. Tapi ini orang yang udah sangat kuat sekali, dia hidup berjalan tanpa Pisces ini. Nah, kayak gitu ya. Udah yang kayak ya tadi Mari bilang, nggak ada lagi yang bisa mengontrol aku gitu ya, nggak ada lagi yang bisa mendikte aku. Sekarang aku berjalan sesuai dengan maunya aku. Modalnya kayak gitu. Jadi jika jadi ini kayak yang sudah capek gitu ya, sudah capek juga bisa, atau ini ada beberapa dia tuh ndak mau konyol. Ini seseorang yang nggak terlalu pakai hati, maksudnya gini, ini bukan tipe-tipe orang yang mau terlibat secara emosional kayak gitu ya. Ini seseorang yang lebih banyak dengan logika, dengan nalar kayak gitu, walaupun dia wanita nih loh ya, dengan logika, dengan nalar, dia ini lebih banyak energi maskulin daripada feminim di sana, sehingga seseorang ini tuh akan cepat untuk mengambil alih hidupnya dia kayak gitu ya. Jadi ini seseorang yang kayak dengan atau tanpa Pisces semua akan baik-baik saja, atau setidaknya aku akan berjuang untuk membuat hidup aku ini baik-baik saja
gitu ya. Menyakiti dan tersakiti tentu bukan masuk dalam agenda kehidupan pasangan sah ini, nggak ada agenda. Jadi kalau misalnya selama ini dia menganggap bahwa Pisces adalah seseorang yang berharga gitu ya, atau ketika dengan Pisces aku akan mendapatkan status yang lebih baik misalnya kayak gitu ya, atau kehidupan yang lebih baik. Makin kesini dia bilang enggak, apa itu, enggak betul itu semua gitu ya. Kalau menjadi janda kenapa memangnya, atau kalau menjadi duda apa salahnya, aku akan bisa jadi duda keren misalnya kayak gitu. Menjadi janda aku akan menjadi janda yang kuat gitu loh. Nah di sana aku nggak akan hancur hidupnya aku misalnya kayak gitu ya, contoh-contohnya kayak gitu. Jadi ini seseorang yang kayak nggak mau berjuang lagi gitu loh, nggak kayak yang nggak layak nih gitu ya, kayak nggak layak ini kalau mau untuk diperjuangkan. Nah kayak gitu, nggak layak banget gitu. Aku mau punya status yang lebih tinggi, ya udah aku usahakan sendiri. Nah kira-kira gitu. Bukan hanya dari Aquarius, bukan hanya dari Pisces saja aku bisa punya status sebagai orang yang gimana gitu ya. Enggak, katanya. Aku dengan diri aku sendiri saja. Jadi ini orang yang kuat dengan diri dia sendiri. Nah, modelnya kayak gitu ya. Kemudian ini entah memang sudah pisah secara nyata-nyata, kalau suami istri sudah berpisah rumah, bahkan sudah bercerai barangkali ada di sana. Tapi yang jelasnya kalau melihat nggak ada sambung energi, dia bisa aja sesungguhnya ini si pasangan saya ini melakukan A, B, C, Z gitu ya untuk mempertahankan relationship ini. Tetapi dia memilih untuk berpangku tangan saja, sudah selesai. Bebas lepas gitu ya, dia ingin melepaskan dirinya dia gitu loh. Dia masih punya banyak cara sesungguhnya ya untuk mempertahankan relationship ini, tetapi pilihan nalarnya dia, pilihan logikanya dia adalah keluar dari hubungan ini atau membiarkan hubungan ini, melepaskan potensi-potensi kebaikan ketika dia bersama dengan Pisces. Nah, di situ ya. Nah, Piscesnya sendiri kalau mari lihat ini dia sesungguhnya tuh kayak yang, jadi ini kayak ngomongnya tuh sama-sama ndak mau sudah gitu ya, sama-sama ndak mau. Jadi kayak ini ngomongnya itu kamu dengan dunianya kamu, aku dengan dunianya aku. Ada kartu The World di sini. Mulai membangun masing-masing ya, mulai membangun diri sendiri. Jadi kayak yang ini membatasi diri dengan Pisces, demikian juga Pisces bisa membatasi diri dengan si pasangan sahnya ini. Nah modelnya kayak kita ya. Nah di sana. Jadi sesungguhnya kalau mari lihat bisa aja ini Pisces yang lebih kuat ini pengen. Tadinya ini lebih kuat pengen dengan pasangan sah. Tapi pasangan sah ini sudah yang kayak menutup diri, nge-close pintu, nge-close diri, membatasi diri dari Pisces. Karena mari lihat kayaknya ada usaha di sini ya. Ada usaha untuk dengan pasangan sah gitu loh. Tapi pasangan sah orangnya sudah percaya diri, optimis dengan hidup, berkemampuan di sana gitu ya. Gitu ya. Jadi dia yang kayak kamu nawarin apa sama aku? Aku nggak penting itu gitu ya. Jadi Pisces ini ngejar-ngejar pasangan sah misalnya gitu ya, mencoba untuk mencairkan suasana dengan pasangan sah, meyakinkan pasangan sah bahwa hubungan ini tuh layak untuk tetap dipertahankan, layak untuk tetap dijalani gitu ya. Dia berusaha meyakinkan pasangan sah, tetapi pasangan sah, aku sibuk dengan dirinya aku gitu ya, cabut kamu dari hidupnya aku gitu. Angkat kakimu dari hidupnya aku. Nah modelnya di sana, model di sana ya. Jadi kayak yang bahasa bodoh tadi gitu. Nah Pisces ini sesungguhnya kalau mari lihat sih dia nggak suka gitu ya dengan sikap pasangan sah yang seperti itu. Dia sebenarnya nggak suka tuh gitu loh. Dia nggak seneng kalau pasangan sah ini tuh punya kehidupan tanpa dirinya. Nah, itu bukan situasi yang ideal dirasa sama Pisces ini, gitu ya. Tetapi ini bisa juga, kamu mengacuhkan aku, ya udah aku juga ngacuhin kamu balik. Tapi karena emosi gitu, karena emosi, gitu ya. Entah emosi takut tanpa pasangan sah, emosi emosional yang resah, gitu ya. Apakah ini baik ya? Berpisah dari pasangan saya ini baik kayak gitu ya. Ada
Dia mungkin ini juga orangnya bingung juga ini ya, Pisces ini. Bingung dia tentang hidupnya dia di sini. Gitu. Jadi ketika relationship ini tidak berjalan, bisa ini Pisces yang kayak, oh kamu cuekin aku, oke aku cuekin kamu balik. Tapi sesungguhnya dia nggak mau itu. Dia nggak mau pisah ini, kalau mari tangkap nggak mau pisah. Gitu ya. Tapi ngebaik-baikin lagi, tetap berjuang lagi. Di situ dia nggak mau, gitu. Bahkan dia ini bisa nih ya, beberapa dari Pisces ini ngerusuhin ini. Dia ngerusuhin hidup pasangan sahnya. Alih-alih merapikan relationship, justru dia nambah kekacauan di sana. Jadi ini bisa kayak pikiran, perasaannya masih terkontaminasi ya, masih terkontaminasi dengan si pasangan sah. Gitu. Memang keharmonisan tidak nampak lagi di sini ya. Tidak terbaca mari di sini keharmonisan. Gitu. Rasa bahagia tidak nampak lagi di sini. Gitu ya. Kalau ini dengan kepercayaan diri melangkah, energi Pisces-nya ini tuh gara-gara emosi. Gara-gara emosi nih ya. Meninggalkan karena emosi, tetap mempertahankan relationship ini juga karena emosi. Gitu. Tapi yo keluarnya ini nanti ya, energi dari Pisces ini keluarnya energi yang meresahkan. Ya, dia resah ketika dia berinteraksi dengan pasangan selingkuhan, dengan pasangan sah, keluarnya pun tuh resah, bikin orang resah. Justru kayaknya bikin pasangan sah ini tuh merasa mantap untuk mengabaikan Pisces ini. Nah, modelnya kayak gitu. Ya, ini bisa, aku nggak bahagia kalau kamu bahagia sendiri. Aku nggak senang. Ini mau ini ngomong-ngomongin sama orang gitu ya, si Pisces ini ngomong-ngomongin tentang jelek-jeleknya pasangan sah. Gitu ya. Jadi di sini kayak dia menjegal gitu. Dia menjegal pasangan sah untuk leluasa membangun hidupnya pasangan sah tanpa hadirnya Pisces. Nah, seperti itu. Ya, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius di sana, kemudian hadir energi dari Pisces, bukan Pisces. Ini energi dari Cancer, kemudian hadir energi dari Leo di situ. Ada Aries di sini kuat, kemudian ada Capricorn, hadir energi dari Aquarius, Taurus hadir di sana, Gemini juga hadir. Baik, kita tinggalkan cerita Pisces dengan pasangan sah, masuk kita ke pembacaan Pisces dengan selingkuhan. Pisces dengan selingkuhan. Baik, di situ ada Two of oke. Ice, mantap ya. Baiklah. Oh ya, oke. Jadi saya rasa hubungan dengan pasangan selingkuhan ini tuh kayaknya ini lebih baik ya. Ini dengan selingkuhan ini lebih baik. Walaupun nampaknya kalau mari lihat, untuk menjadikan hubungan ini sebagai komitmen yang terikat dan mengikat, barangkali belum masuk ke situ fasenya, walaupun beberapa dari selingkuhannya Pisces ini sudah menginginkan, sudah siap gitu lah. Udah siap, maksudnya, ini jangan pacaran-pacaran aja, ini harus berubah menjadi pernikahan gitu ya. Ini si pasangan selingkuhan saya rasa di situ dengan punya niatan baik gitu ya. Punya niatan untuk ini bukan hanya permainan buang-buang waktu gitu ya, buang-buang uang gitu, buang-buang energi, tapi ini ada ujungnya lah, ada ujungnya yang pernikahan itu tuh sakral kayak gitu ya, atau setidaknya adalah komitmen yang menghargai, menghormati keberadaan dari dirinya dia gitu ya. Jadi ini kayak yang memperkuat, memperkokoh maunya si selingkuhan ini.
Oke, aku kemarin menjadi selingkuhan, tapi aku nggak mau jadi selingkuhan terus-menerus. Naik level lah gitu ya. Entah itu ceritanya jadi istri sirih kah, atau mungkin ya bukan sirih, tetapi dibawa hubungan ini tuh ke suami istri yang sakral lah, modelnya yang kayak gitu ya. Bukannya hanya kayak sekedar pemuas nafsu, hasrat kayak gitu ya. Dia nggak mau di sana gitu. Jadi ini seseorang tuh yang kayak banyak sadar-sadarnya ini si pasangan selingkuhan ini, walaupun posisinya dia selingkuhan, tetapi ini bukan selingkuhan yang bejat gitu ya, bukan kayak yang selingkuhan mau hanya sekedar uang, mau hanya sekedar have fun, bersenang-senang di sana. Mari lihat enggak gitu, mungkin hanya karmanya aja lah ya, terjadi pertemuan antara dia dengan Pisces, karmanya aja ketika Pisces tidak sendiri gitu loh. Nah di sana ya. Nah tetapi dia nggak mau mengotor-ngotori dirinya dia sebagai seseorang yang gimana ya? Dia nggak mau mengotori jalan hidupnya dia dengan hanya menjadi selingkuhan. Nah modelnya kayak gitu. Sekarang ini mungkin dia ya tadi ya, beberapa pernikahan, beberapa sekedar hanya ini komitmen ini gitu loh. Jadi ini kayak yang tanda kutip tidak terlalu kotor, piye itu ngomongnya. Ini bukan sesuatu yang kayak bukan sedang bermain-main di comberan gitu. Tapi ada value-nya, ada nilainya. Nah itu ya maunya pasangannya Pisces ini gitu loh. Jadi yang kayak bilang bahwa keributan tuh nggak mau gitu ya. Jadi ini bisa kalau mari lihat memang ini bukan drama kayak roller coaster ini relationship-nya gitu ya. Karena nampaknya sama-sama punya itikat baik di sini. Gitu ya. Hanya ya itu aja apesnya berjumpa ketika tidak sedang sendirian gitu ya. Tapi ketika terkoneksi di sini tuh memang kalau mari lihat ada kesungguhan, sesungguhnya gitu ya, ada kesungguhan. Nah, walaupun mungkin Pisces ini tidak bisa melaju ke masa depan dengan pasangan selingkuhan ini, setidaknya untuk Januari ya, karena belum selesai dengan masa lalunya dia, mungkin masa lalu di sini tuh dengan pasangan sahnya dia itu belum tuntas, tas gitu ya, belum yang benar-benar clear di sana. Masih ada juga di situ maybe terbayang-bayangi gitu ya, terbayang-bayangi oleh pasangan sah. Tadi kan kata Mari ya, ketika dengan pasangan sah mau itu Pisces kayak jelek-jelekin pasangan sah, kayak pikiran dan perasaan dia tuh selalu terkontaminasi dengan pasangan sah, sehingga dia tidak bisa utuh dengan selingkuhan ini. Walaupun di sini kalau Mari tangkap cinta, nah di sana ya ini cinta. Jadi dia ini sayang banget ini kalau Mari lihat sama selingkuhannya, demikian selingkuhan. Ya, demikian selingkuhan. Jadi ini kayak yang apa Mari bilang ya. Sebenarnya sih untuk sebuah penjajakan atau untuk sebuah fase dari hubungan ini sebenarnya bagus gitu ya. Bagus gitu. Nah, tapi itu saja naasnya mereka itu ya kondisinya lagi kayak gini gitu loh. Gitu ya. Dan kalau Mari lihat memang mungkin Pisces ini tuh dia udah nggak usah cerita-cerita komitmen gitu. Tapi yang penting ketika aku dan dia berjumpa gitu ya, di sini ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada ketentraman gitu ya, yang bisa kami rasakan. Nah, modelnya kayak kita. Dan mereka ini tuh sama-sama ya, mungkin tuh sebenarnya sama-sama nggak suka dengan konflik, kehebohan, kericuhan kayak kita ya. Maunya itu tuh yang anteng-anteng. Nah, ini maunya mereka berdua ini, bukan hanya Pisces saja, tapi selingkuhan ini pun demikian gitu loh. Jadi maunya itu mereka ini tuh kalau ngejalanin hubungan tuh kayak lempeng gitu. Gimana bilangnya ya? Nggak yang terlalu, nggak usah depan-depanin ego, yang modelnya kayak gitu. Nggak usah yang kayak sakarep-karep dewe gitu ya, senangnya aku kayak gini, kamu mesti kayak gitu, nurutin maunya aku, happy-nya aku gitu. Mari rasa di sini tuh nggak mau gitu. Jadi
banyak nuansa indahnya, banyak nuansa positifnya ya. Itu yang mari tangkap di sini ya. Kepositifan yang mari lihat di sini. Gitu. Nah, aku itu tuh kayaknya ndak terlalu besar. Ada, pasti ada. Tapi ndak yang terlalu besar. Jadi ini kayaknya gesekan dalam hubungan ini tuh sedikit kayak gitu ya. Nah, beberapa ini boleh jadi masuk dalam fase gitu ya. Masuk dalam fase persimpangan di situ. Memilih untuk kayak gimana nih ke depan sana nih gitu ya, seperti mari katakan ya di awal bahwa ini udah mau serius banget, ini masih kayak yang ragu-ragu di sana. Nah kayak gitu. Jadi mungkin ini Pisces juga kayak ngerasa bahwa, atau ada salah satu di antara mereka gitu ya, bahwa sebenarnya suasana yang seperti ini tuh sudah suasana yang patut disyukuri lah gitu ya, suasana yang menyenangkan lah, patut yang bisa memberikan kebahagiaan lah kayak gitu ya. Memang iya, situasi ini tuh sudah hampir perfect gitu, tapi mengerti bahwa tidak akan mungkin situasi jenis hubungan ini tuh hanya kayak gini aja. Hanya kalau untuk melangkah jauh gitu ya, ini masih butuh pertimbangan lagi gitu. Tapi ini bisa ini tiba-tiba menikah gitu ya, atau ini bisa tiba-tiba putus, terselesaikan, bisa gitu ya. Apalagi kalau mari lihat ini kan energinya Pisces ini kan masih ke masa lalu nih, masih belum bisa melihat dengan terang ke masa depan. Di masa depan ini kan sebenarnya ada kemungkinan dengan selingkuhan, tapi dia belum membawa diri dia tuh fokus ke antara dia dengan pasangan selingkuhan, masih fokus ke belakang nih antara dia dengan pasangan sahnya. Nah modelnya di sana ya. Beberapa mungkin di situ tuh kayak yang bilang bahwa kok kayaknya single itu lebih enak, atau pacaran aja gitu ya, pacaran aja tuh kayaknya lebih pantas daripada harus terikat, mengikat, disakralkan, dibawa ke tuan apa tuh namanya ya, ke akad nikah gitu ya, jumpa sama pastor, pendeta gitu. Kok kayaknya pacaran tuh lebih asik gitu ya, lebih pantas gitu dengan si selingkuhan ini. Dan selingkuhan ini kalau mari lihat sih dia orangnya sabar gitu ya, dia orangnya juga yang kayak bisa, dia melihat hidup itu tuh dengan cara berbeda ini si selingkuhan ini tuh. Jadi kalau mari bilang dia bisa aja menunggu Pisces ini datang gitu ya, tetapi juga dia tidak akan mengunci dirinya, dia hanya menjadikan Pisces satu-satunya prioritas dalam hidupnya dia di situ pasti tidak akan mau mengunci, karena orang ini tuh realistis gitu, punya perasaan, punya keinginan baik ya, boleh punya keinginan baik, tapi dia juga bukan tipe orang yang aku maksakan dirinya aku, atau aku maksakan Pisces inilah, aku memaksakan keadaan gitu ya, aku menggugat Tuhan untuk membuat aku dan Pisces ini bersama. Saya rasa dia nggak ada energi seperti itu. Oke, jika dengan Pisces tidak mampu, tidak bisa, baik, dia menghargai keputusannya Pisces, atau dia menghargai tentang dirinya dia gitu ya, bahwa dia nggak bisa berlama-lama hanya menunggu dan menanti gitu ya. Realistis soalnya, nggak yang kayak semakin lama menunggu semakin lama dalam posisi abu-abu itu membuat dia seperti pahlawan cinta gitu ya. Saya rasa dia nggak butuh tentang hal itu. Dia butuh sesuatu di situ yang memang benar-benar nyata, dan di situ yang benar-benar menjanjikan. Itu dia. Baik, dalam pembahasan ini ada energi dari Sagittarius, Leo di sana, kemudian Pisces hadir, kemudian ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, ada energi dari Virgo, Taurus, kemudian di situ ada energi dari Capricorn. Baiklah, itu saja yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.